kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Episode kali ini saya sudah menghadirkan salah satu founder yayasan sosial. Siapakah dia? Kita langsung saja kenalan dengan Kang Kristiawan Saputra. Betul ya? Betul. Namanya betul ya? Saya nggak perlu nyontek. Selamat sore Kakak. Sore. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Walaupun cuaca Sukabumi sedang tidak baik-baik saja ya kan. Mungkin tidak hanya di Sukabumi tapi di seluruh Indonesia. Kakak, terima kasih sudah hadir di podcast The Portal untuk bahas seputaran lingkungan hidup atau apa ya, dalam artian dengan cuaca ekstrim sekarang itu kan pasti berdampak kemana-mana ya kan. Nah, saya ingin tahu apa sih yayasan ya, yayasan yang akan bentuk ini kan yayasan SKP ya. Ya, Apa itu artinya? SKP itu Sahabat Kristiawan Peduli. Oh, yayasan Sahabat Kristiawan, nama kakak sendiri ya, Peduli. Oke. Nah, kenapa termotivasi dengan mendirikan yayasan dan akan terus sebagai founder di sini? Coba bisa sedikit cerita bagaimana sampai berdirinya SKP ini. Silakan Karena kakak. kita punya durasi juga ya. Saya mendirikan yayasan SKP Indonesia itu dari 2013. 2013. Ya, 2013 kita dirikan yayasan SKP Indonesia, Sahabat Kristiawan Peduli Indonesia. Nah, di sini artinya bukan saya yang peduli, tapi sahabat-sahabat saya. Oh, oke, di belakang kakak Di itu belakang ada sahabat saya. Saya dulu sebagai pekerja luar negeri, saya bekerja di luar negeri dan saya bersama teman-teman. Istilahnya kan saya di Amerika ya dulu kerja. Oh, jadi background kakak itu justru bukan dari istilahnya bukan dari sosial ya, bukan dari ya backgroundnya maaf ya, tapi lebih kepada itu aku bekerja di kapal pesiar waktu itu dan tiba-tiba datang ke Indonesia. Kita di sana pengen mengubah citra pelaut. Karena citra pelaut itu banyak orang yang berprasangka buruk. Betul, negatif, banyak ini banyak itu. Jadi kami pengen menjadi pelaut yang bisa membangun musola, membangun masjid. Akan merubah paradigma itu ya. Membantu anak-anak yatim, para lansia, itu apa. Jadi kita apa sih artinya uang $1 buat kita di sana gitu kan? Tidak ada. Tapi kalau uang $1 dikembalikan ke Indonesia untuk kegiatan akan bermanfaat. Makanya setiap kita payday di sana kita kumpulkan $1, $2. Oh, jadi akan memulai itu justru dari kapal pesiar itu. Oke. Kita mencari informasi bagaimana di Indonesia, di seluruh Indonesia ya, di seluruh Indonesia termasuk sampai Papua ada yang bisa dibantu, misalkan pembangunan infrastruktur, bangun jembatan. Kita bangun beberapa jembatan kemanusiaan ataupun rumah singgah, panti asuhan buat lansia juga, apa. Jadi dan bahkan SKP ini bukan hanya di Indonesia, kita punya di Meksiko. Wow, luar biasa. Di Meksiko, di Meksiko, di Amerika juga ada. Kita lihat di film-film Hollywood di New York ya, di bangunan-bangunan megah, tapi di balik itu banyak tenda-tenda kecil homeless yang orang-orang nggak bisa makan di sana. Ya, kita sebagai pendatang sana juga sharing rezeki ya, beli roti, beli apa buat mereka. Jadi sorry, akan tidak memulai itu di Indonesia, tapi akan sebelum di Indonesia akan Sukabumi ini. Aku terjun dulu di sana ya, di luar itu ya. Betul, karena saya waktu di Indonesia sebelum saya berangkat ke sana adalah penerima bantuan pemerintah waktu itu. Karena saya juga dari keluarga yang tidak punya, kita dapat bantuan dari pemerintah, dapat beras, dapat mie gitu kan ya. Nah, begitu senangnya dapat bantuan. Nah, dan ada satu cerita yang sampai sekarang kenapa saya melakukan ini, bahkan orang banyak yang menganggap saya gila. Gilanya gimana? Gilanya gini, dengan kecukupan, orang bilang kecukupan materi cukup gitu ya. Saya bekerja di kapal pesiar dengan posisi saya udah di level manager dan saya resign hanya untuk mencari orang yang lapar. Pengabdian. Ya, orang bilang ini apa gitu kan, lebih baik habis kerja jauh gitu kan, duduk di rumah sama anak sama istri nonton TV udah selesai gitu kan, menikmati hidup. Tapi bagi saya tidak, jadi saya turun ke lapangan hujan-hujanan, panas-panasan, berangkat subuh pulang subuh gitu kan, sampai sekarang mau nyari apa gitu kan. Karena saya dulu merasakan bagaimana dibantu orang, senangnya dibantu orang. Ketika saya bawa anak saya ke rumah sakit, saya hanya bisa masuk ke UGD, punya uang buat masuk gitu kan. Ketika ditawari resep, saya bisa nebus resep buat anak saya.
Dan ketika ada itu ada orang bantu saya hanya Rp20.000, saya sangat bahagia sekali. Nah, itu perasaan itu yang saya ingin bagikan kepada mereka. Rasa senang itu bukan saya ada, bukan saya mau, seperti ketika Allah memberikan saya rezeki, saya bisa sharing dengan mereka kebahagiaan dulu saya dibantu orang itu bisa dirasakan oleh mereka. Makanya alhamdulillah. Jadi datang dari niat yang mulia ya, dari hati, bukan karena orang-orang di belakang Akang juga, bukan karena Akang punya power, tidak, tapi dari hati. Karena saya merasakan bagaimana senangnya dibantu itu. Perasaan senang ini saya ingin sharing kepada orang. Dan ini adalah suatu panggilan. Karena banyak orang yang misalkan karena saya tetangga kita yang nggak makan, kita hanya cukup bilang itu ujian dari Allah. Nggak cukup seperti itu. Padahal itu bukan ujian buat mereka, ujian bagi kita yang mampu, yang melihat gitu kan. Kita mau nggak berbagi dengan mereka gitu ujian. Betul. Ujian itu, dan itu sangat berarti orang kita di Indonesia masih banyak orang-orang yang perlu kita perhatikan. Dan alhamdulillah sampai hari ini ratusan anak berputus dari sakit seperti hidrosefalus, kanker, semua tumor alhamdulillah sudah kita tangani. Ada di bawah ya sana saya anak asuh gitu ya. Dan alhamdulillah kita tangani, kita obati sampai dengan sembuh. Ada beberapa banyak yang sembuh, ada pula yang tidak tertolong, tapi setidaknya kita action untuk membantu mereka. Ya. Tidak hanya teori ya, tidak hanya program-program, tapi lebih kepada langsung. Dan kita lebih ke memberikan motivasi bagi keluarga-keluarga yang memberikan anak kebutuhan khusus, bahwa anak dan anak istimewa ini harus diperhatikan. Jadi kita bikin bukan klub ya, bikin forum ibu-ibu yang punya anak gitu kan. Akhirnya kan mereka membentuk semangat, ternyata bukan saya saja yang memberikan anak seperti ini. Ada komunikasi ya, bagaimana cara untuk menangani seperti ini. Dan alhamdulillah itu sangat bermanfaat. Nah, selama ini ya anggap itu program Akang di yayasan itu sendiri, ada nggak sih bantuan dari pemerintah setempat? Selama dari tahun 2013 sampai dengan sekarang tahun 2025, saya belum pernah bikin satu proposal pun. Jadi aku berdiri sendiri. Serius kan 2013 berapa tahun berarti? 2013 sekarang 2025 berarti hampir 12 tahun ya. Akang sama sekali enggak, ya walaupun tidak meminta bantuan, tapi minimal pemerintah setempat itu melirik atau melihat dan memberikan, setidaknya anggaran apa gitu nggak ada? Sama sekali. Karena Akang benar-benar concern untuk membantu program pemerintah. Karena saya lebih pengen memperlihatkan kekuatan sedekah itu seperti apa. Jadi dengan kekuatan sedekah itu ternyata kita bisa melampaui batasan-batasan yang dipikir di luar nalar. Bayangkan kemarin kayak kita untuk memisahkan anak yang kembar siang itu membutuhkan biaya sekitar 5 miliar untuk memisahkan perawatan sampai alhamdulillah itu bisa kita bayar, biasan sedikit kita lulus ya. Dan alhamdulillah anaknya sekarang sudah tumbuh sehat. Iya. Itu pencapaian terbesar ya, maksudnya dari basis nominal yang luar biasa fantastis ya, maksudnya sampai untuk menangani satu orang salah satu kasus itu gitu, dan itu tidak sama sekali ada bantuan dari siapapun gitu. Iya, dari orang-orang baik saja. Luar biasa ya. Jadi terlepas dari ada bantuan dari pemerintah, mungkin Akang sudah punya sumber-sumber orang-orang, anggaplah itu hamba Allah. Betul. Hamba Allah yang luar biasa ya. Kadang-kadang beberapa hari kemarin, beberapa hari ke belakang, kita pengen melakukan sesuatu ya, kegiatan kita karena kalau mengadakan donatur dulu tidak sekarang tuh lagi kondisi sulit. Dan bisa kita jual aset sendiri, jual kendaraan lah, kadang minjem uang dapur dulu. Dan istri tidak masalah tuh, karena tidak masalah. Sudah memang tahu ya, saya memang sudah komitmen di awal. Sama-sama merasakan cerita tadi di belakang. Oke, story ya di belakang. Oke, nah Akang jadi pure nih, Akang saat ini tidak bekerja lagi di kapal pesiar. Saya resign. Dari 2013 itu? 2018 saya resign. 2018 resign. Jadi 2013 ke 2018 itu Akang masih
Iya, masih aktif ya. Dari 2013 sampai 2018 itu saya masih aktif sebagai pekerja luar negeri, terus mengkoordinasi teman-teman pekerja luar Iya, negeri. makanya bisa ada di luar negeri Iya, itu. saya luar berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Hong Kong, yang ada di Jepang, yang ada Dan di mereka Korea. sampai hari ini juga berjalan. Sebagian sudah memiliki yayasan-yayasan sendiri. Oh, Yang oke. kebanyakan Jadi memiliki yayasan sendiri, karena saya bilang kalian masih di sana masih punya peluang besar untuk komunikasi dengan teman-teman. Silakan untuk karena gini, saya berasal dari Sukabumi ya. Tapi teman-teman yang di luar negeri itu menyebar se Indonesia. Iya. Jadi kita punya kesulitan kalau untuk kalian yang dari Jawa Tengah bikin yayasan Jawa Tengah gitu kan supaya lebih gampang. independen lah, lebih mandiri lah ya. Jadi akan di sini. Kampung-kampungnya dulu lebih memperhatikan kampungnya Iya, dulu. skala prioritas berarti tempat tinggal tempat lahir. Jadi untuk viewers The Portal tahu ini, jadi Kang Chris Galon ini adalah lahir di Sukabumi ya, Sukabumi. Kejampangan. Jadi Leweng. Leweng. Ya, soalnya sampai Kan sekarang, Leweng gitu kan. sampai sekarang sinyal HP aja Serius kan? nggak, sinyal itu lagi nggak ada. Masa Jadi sih? saya Sebegitu pedalaman ya, 2018 itu saya pulang ke Jampang. Jadi kalau kita mau bikin laporan, bikin apa itu naik ke gunung. Oh, jadi kayak gini. Sinyal di agak gini gitu kan. Serius kan? Iya, listrik Sampai juga. segitu ya? Listrik juga baru berapa tahun ya? Mungkin baru 4-5 tahun sekarang. Itu dari desanya sendiri dari pengajuan apa untuk bagaimana caranya supaya desanya berkembang? Waktu saya kecil aja di sana belum ada kendaraan bisa masuk. Aksesnya Jalan masih jalan tanah. sekarang gimana? Sekarang udah alhamdulillah Ada aspal ya, sudah beraspal ya. Hanya saja tetap untuk wifi untuk provider belum ada. Sekarang wifi udah mau masuk di jaringan internet. Yang minimal ada perubahan lah, Ada perubahan, tidak primitif perubahan. banget Ya, gitu. Dan kan masih bolak-balik ke sana. Nah, saya tanya nih, untuk Kejampangan, mereka ada bencana alam Sukabumi ya. Ya betapa kagetkannya seluruh warga, khususnya warga Sukabumi waktu itu ya, dan kejadian itu kota dan kabupaten lah ya. Apakah kota dulu waktu itu apa kabupaten ya, lupa saya. Kota dulu ya. Kalau banjir kota dulu. Kota dulu ya, baru kabupaten ya, yang luar biasa terusnya dihajar sampai musibahnya berturut-turut. Nah, apa melihat dari kacamata sebagai pendirian SKP ini? Seperti apa sih apa ya, polemik penyelesaian atau solusi dari bencana alam ini? Kalau bencana alam itu kebetulan yayasan saya juga bergerak di bidang kebencanaan, karena kebencanaan itu di dalamnya ada sosial kemanusiaan, masalah sosial kemanusiaan yang berdampak dari bencana alam ini ya. Untuk kemarin seperti kita Jambangan terjadi longsor, terjadi banjir, itu lebih ke tangan-tangan manusia sebetulnya. Misalkan sebetulnya ya kayak petani-petani daerah-daerah Jambangan ini tanam pohon, tapi pohonnya bukan pohon yang menyerap air serapan, bukan apa? Pohon produksi, jadi pohon yang bisa ditebang. Iya, jadi pada beberapa saatnya kan di daerah ekonominya belum begitu bagus ya, akhirnya kan petani ya di daerah itu kan punya pohon belum begitu sampai ke sana pemikirannya, akhirnya kita punya uang udah kembang aja gitu pohonnya. Kalau kita lewat ke arah Kejampangan lihat aja lob-lob pohon itu kan beda sekali gitu kan. Pohon yang masih pada belum saatnya sebetulnya. Berdampak itu terjadi banjir, terjadi longsor. Nah, ke depannya sebagai program-program dari pemerintah dari gubernur dan ini sebenarnya pohon. Saya menyarankan juga kepada desa saya, yaitu pohon yang produksi seperti pohon durian, pohon nangka, pohon nanti hanya bisa diambil buahnya, bukan pohonnya. Jadi tetap untuk si pohon itu punya bermanfaat ya, lingkungan ya. Terus menjaga mata air, menjaga sungai-sungai. Jadi itu kan sekarang biasanya ditanami gitu, biasanya tanam pohon pinang gitu, karena dari segi ekonomi juga buat masyarakat ada, terus pohonnya juga bisa bermanfaat bagi kawasan. Dan yang paling ini misalnya di daerah
Kabupaten Sukabumi ada beberapa tambang. Ini aja kalau kita ngelewat ke arah Jampang yang lewat pada besar ya. Nah itu yang kita pemakaran kapur, masih paketan. Padahal itu kan sebenarnya polusi ya. Ini udah sangat kotor gitu kan, kalau lihat kesana kayak berkabut. Iya benar. Kasihan bayi-bayi gitu. Rumah di jalan kalau lihat kesana. Buram. Sampai sekarang kita menunggu solusi dari pemerintah. Itu sama sekali belum ada penyelesaian. Ya, selama masih membakar ban saya rasa itu belum ada solusi. Oh, itu dari desa setempat? Ya tahapan paling kan ada desa, kalau nggak desa terus kecamatan itu gimana kan? Semacam saya ngobrol sama warga, saya datang ke daerah ada wadah di sana banyak di sana perusahaan-perusahaan yang pribadi dan memberikan itu pembangun masjid, jadi sosialisasinya seperti itu. Jadi itu nggak enak gitu kan, merasa nggak enak. Ini udah ngasih ke masjid, udah ngasih bangun. Ada jasa lah. Ada gang dibangunin, gitu. Padahal kayaknya itu. Iya benar. Dari Sukabumi kan ada 20 desa yang masih menggunakan pendapatan. Saya nggak nyebutin kalau ada industri besar aja ya di daerah ini ya, kabupaten. Pembatasan kabupaten Utara dengan di Utara kabupaten sana itu mengenai Barat. Nah itu kan dia masih kita katanya Sukabumi juga itu ini terus kalau kelihatan dari sini kebakaran gunungnya benar-benar. Iya benar ya, ada lagi ramai tuh sekarang. Lagi ramai. Ya pakai blasting segala gitu. Padahal kan itu peruntukannya dan tandanya bukan kan sih berapa tahun ke depan akan terjadi apa nanti ya kan kita nggak tahu Allah alam besar bukan bagi mendoakan tapi memang dari awal dari situ kan masih satu tanda tanya buat kita. Iya. Untuk Kabupaten Sukabumi itu mau dijadikan kota industri, kota pariwisata atau kota tambang. Dan kalau mau kota industri ya mungkin akan membuka keseluruhannya untuk investor untuk membangun pabrik gitu. Tapi kan sampai sekarang pabrik-pabrik hanya di sini didominasi oleh perempuan, ya, oleh perempuan. Padahal laki-lakinya hanya bapaknya di rumah gendong anak, gitu pulang. Ironis banget ya. Gitu kan. Padahal yang seharusnya diberi peluang itu kan laki-laki ya. Iya betul. Biarkan ibunya mendidik anak-anaknya di rumah, gitu kan. Karena kualitas itu kan ada di tangan seorang ibu ya soal itu. Ya saya mengucapkan harga diri kembali tanggal 21. Terima kasih juga. Jadi untuk mama kuat ya. Itu sangat penting sekali gitu kan, peran seorang ibu gitu untuk anak-anak kita gitu kan. Tidak hanya diberikan makan bergizi gratis sekolah, tapi peran ibu walaupun mereka bergizi gratis, tapi kalau ibunya tidak berperan, ibunya kerja gitu kan, anaknya nggak pernah ketemu ibunya, itu kan sang ayah kan beda tantangan. Seperti apa nanti coba generasi nanti ya kalau mudah-mudahan kebijakan pemerintah nanti memberikan peluang yang bagus gitu buat para bapak-bapak yang selama ini sekarang ini gendong anak-anaknya gitu kan, karena ibu-ibunya di pabrik kerja di situ. Nah dasarnya apa ya itu yang owner pabrik itu yang hanya merakit perempuan gitu, saya bingung gitu. Dasarnya udah murah. Kenapa? Karena perbedaan dasar ini. Oh gitu? Iya. Iya, waktu jalan ke Bandung atau negara ini yang jemputnya bapak-bapak bawa gendong anak kita di tukang, saya melihat ya Allah bro, dunia terbalik saya bilang gitu. Dunia terbalik kayak gini, yang suruh tangannya aduh ampun lah. Ya mudah-mudahan ya harapan kita sebagai warga masyarakat ya kan mungkin misalnya selalu lebih baik ya, dalam segala halnya. Nah kembali lagi ke yayasan. Selama akan berkecimpung dari 2018 lah ya, akan terjun di Sukabumi ya kan. Aku sering lihat Akang itu waktu itu di mall ya, di salah satu mall kota ya kan, Ngamen. Nah 2018 nggak tahu saya lupa tahunnya gitu kan. 2019. Nah itu ya, berarti itu Akang baru menginjakan kaki di Sukabumi lagi ya, dan Akang concern di yayasan ini dengan cara-cara yang amat lagi nyeleneh gitu. Dalam artian mereka ngamen loh. Asli ngamen ya kan? Alhamdulillah ngamen dalam 1 bulan itu dapat 110 juta. Luar biasa. Wih, aku ini kok bisa kan gitu? Iya, dan kita bisa membantu waktu itu ada bencana pergeseran tanah di Nyangindung. Oh iya benar-benar. Ya, alhamdulillah kita bisa membantu. Itu kan Akang mereka punya yang Akang punya ini mereka free atau memang dibayar? Free juga. Lebih ke nurani ya. Jadi Akang meminta mereka untuk ayo kita gabung dengan lu sumbang suara deh gitu, mungkin begitu ya. Karena gini, setiap saya ngobrol dengan siapapun pada saat
mereka kan jurnalis ya. Saya nggak mau meminta sedekah berupa uang, gitu. Sedekahnya berupa menyebarkan informasi, gitu. Karena berbagai informasi itu sangat penting. Bagi saya yang tidak memiliki bantuan dari pemerintah, gitu. Makanya kita ngamen waktu itu. Ngamen karena kalau saya satu bulan 110 serius kan? Di sini nih kok? Iya. Tiap hari nggak ada libur. Nggak ada libur. Luar Bulan biasa. puasa juga kan. Iya. Dan itu akan alokasikan untuk Waktu itu untuk anak-anak thalassemia, untuk ODGJ, untuk bencana, terus untuk apa waktu itu. apa pertanyaan saya sebelum lupa nih? Apa kan yang sebutan ada ODGJ, ada thalassemia, ada dan lain-lain lah ya. Nah, mereka ini akan temukan sendiri atau memang mereka datang karena udah tahu ada yayasan, ada akan di sini atau gimana itu teknis dari perekrutan lebih kepada apa itu namanya kan? Kalau teknisnya sederhana saja. Kita aktif media sosial, terus ada beberapa orang yang kan bisa saya bantu gitu. Oke, tinggal di mana misalkan di daerah kota, desa apa. Nanti mereka menjadi agen kita. Saya punya agen kebaikan. Agen kebaikan itu mereka yang kalau menemukan sesuatu orang yang sakit, mereka menginformasikan ke kita. Dan kita instruksikan kepada mereka. Anggaplah koordinator. Dia kan sumber informasi kan dari situ. Dan alhamdulillah kita setiap desa dan kecamatan di kota kabupaten ada. Oh, jadi sudah akan maintain gitu setiap ini ya. Jadi ada setiap desa. Mereka digaji? Enggak. Iya, kemanusiaan juga luar biasa. Jadi kita memang kemanusiaan dan kemanusiaan itu tidak berkaitan dengan keluarga dan guru sisa. Bohong kalau istilahnya ketua yayasan sosial kemanusiaan itu orang kaya, bohong. Lihat aja ada itu dengan pakai. Jadi orang-orang yang itu mah uang donasi dipakai sama ketua yayasan, dipakai apa. Sampai sekarang salah satunya gini, saya punya rumah singgah, saya agak emosi. Karena tempat rumah singgah itu anak-anak dari Gampang yang mau berobat ke Bandung, anak-anak yang berobat di Bungut, di Ermina, di Sekarwangi. Jadi sementara tinggal dulu di rumah singgah itu, dan sekarang tutup rumah singgah. Karena operasionalnya enggak, karena rumah singgah saya itu semua gratis. Beli makan, antar jemput. Itu di mana lokasinya? Di Sukaraja. Jadi kalau mau ke Bandung misalkan, sekarang kan biasa Sadikin harus antri, jadi tunggu di rumah singgah saya dulu ya semua. Itu dari kapan itu? Ada 6 bulan karena operasional kita nggak bisa mengikuti itu ya. Dan aku nggak berusaha untuk mencari sumber ya, dari mana gitu? Saya berbicara dengan beberapa kenalan dari pemerintah, alhamdulillah hanya sampai dengan diusahakan. Dan akhirnya karena operasional itu berjalan tiap hari ya, tiap hari mereka makan, mereka butuh susu, mereka makan, kita siapin semua alat masak semua, alat masak daripada kadang-kadang mereka yang di rumah sakit, yang tumbuh di rumah sakit itu dari jauh pulang ke kampung lah, pulang ke rumah singgah aja untuk nyuci baju, untuk istirahat sekedar buat tidur, makan gitu kan. Kita mengunjungi pasien-pasien di kelas 3 di misalnya di rumah sakit dulu sini, di rumah sakit kelas 3 yang tidur di lantai itu yang tunggu tak daripada itu ya mau nyuci ya, daripada pulang ke kampung, ke Gampang, ke mana yang ke rumah singgah saya ada gitu kan, hanya sekedar makan mie aja mah ada gitu kan, nggak mau masak beras sudah ada, sembako itu silakan gitu kan. Dulu daripada mereka nunggu di rumah sakit nggak makan. Dan itu sekarang tutup per 6 bulan kemarin. Ya, karena operasionalnya nggak tutup. Hanya bisa. Ya, saya setelah maksudnya gini loh. Kadang kita berbuat baik, niat baik, belum itu diterima dengan baik. Oh iya. Ya kan, benar kan, ada kalimat itu tuh benar itu. Contohnya ini nih, saya ikut, ya tuh prihatin ya Kang ya. Ya mudah-mudahan lah ya tadi ikhtiar kita.
saya mungkin dengan akan hadir di podcast The Portawi, ada salah satu viewer The Portawi di luar sana ya kan yang menonton ini, yang melihat ini bahwa ada di satu tempat sana yang ya dengan niat yang mulia ini ya kan bisa mewujudkan kembali, menghidupkan kembali rumah singgah itu. Entah itu siapa, hamba Allah. Saya yakin Allah nggak tidur. Pada saat kita bergerak terus, ya kan, diiring dengan doa, saya yakin kan. Insya Allah. Dan ini juga ya, saya sadari ini mungkin jalan terbaik. Ya. Jalan terbaik kalau saya harus tutup dulu, mungkin saya harus lebih fokus ke yang sekarang ya. Karena fokus apa sekarang? Sekarang kita lebih ke selain untuk medis kesehatan, kita fokus untuk kebencanaan. Karena bencana itu bagi saya ya, bencana itu kan terbagi tiga bagi saya itu. Ada bencana alam, ya seperti banjir, longsor, ada bencana non alam. Bencana alam alhamdulillah di kita tidak terlalu banyak ya. Apa itu? Bencana non alam itu kan kegagalan teknologi, misalkan kebocoran nuklir, kegagalan teknologi lah, kecelakaan, kebakaran kendaraan. Dan yang paling kita konsepkan sekarang ke bencana sosial. Bencana sosial itu sedang berkembang, sudah terjadi. Contohnya di Sukabumi. Contohnya gini, anak-anak geng motor, kriminal yang masih dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Apa penyebabnya? Sekarang gini, yang saya lihat dalam ngobrol gitu kan, anak-anak gini, anak-anak yang misalnya anak-anak SMA sekarang sudah punya KTP yang 17 tahun ya, anak-anak kuliah yang baru semester 1, semester 2. Mereka melakukan karena informasi masuk gitu kan begitu derasnya. Mereka pengen fashionable, pengen icon, pengen kelihatan wah gitu kan teman-teman. Akhirnya apa? Mereka melakukan pinjaman online. Pinjaman online dan akhirnya terikat dengan pinjol. Akhirnya bagaimana caranya dia bisa membayar? Bohong ke orang tua. Kadang mencuri, tipu sana lagi. Itu sebagian dari bencana sosial. Ada lagi yang sekarang bencana yang masih divalidasi oleh pemerintah. Itu Bang Emok. Oh iya. Ya kan Bang Emok itu masih ada Bang Emok. Oh masih. Masih. Makanya saya senang sekali ketika Kang Deddy Mulyadi akan memberantas Bang Emok. Bang Emok itu sebenarnya di lapangan itu gitu terjadi bencana sosial, terjadi permusuhan apalagi ibu-ibu itu kan kalau Emok itu dikelompokkan. Benar Kang, saya pengen tahu dong sistem Bang Emok seperti apa sih? Aku baru tahu loh. Ya itu dan ada. Itu rentenir maksudnya? Itu malah ada milik bank pemerintah. Hah? Iya. Masa? Iya. Itu dikelola oleh perorangan gitu? Iya, itu dari ada manajemen tersendiri kayak satu yang milik yang diresmikan oleh pemerintah sendiri gitu kan misalnya. Tadinya kan untuk permodalan, itu di lapangan itu bukan permodalan, nggak ada dulu permodalan. Jadi pinjemin buat yang butuh uang. Jadi belanja konsumtif aja. Iya, kan? Konsumtif. Ibu-ibu ngumpul 10 orang, dikasih pinjaman, kalau satu orang tidak bayar, itu ditanggung rente. Nah, dan beban moral. Jadi gini, 10 orang nih, pinjam 1 juta, berarti kan seorang cepet. Iya. Ya kan, gitu maksudnya. Misalkan satu orang dikasih 1 juta. Oh iya. Angsuran misalkan berapa ya? 120. Oh ada bunga plus bunga. Terus? 120. Nah suatu saat si ibu ini yang satu ini nggak bisa bayar. Nah yang 9 orang ini harus menanggung yang satu orang ini. Dan tidak mungkin lah yang 9 orang ini mau keluar rugi begitu saja karena tidak semua orang juga mampu. Akhirnya menekan yang tidak bayar ini. Oh, jadi 9 orang yang dikeroyok. Dan akhirnya kan itu terjadi permasalahan. Permasalahan malah ada yang bunuh diri gitu kan. Depresi itu kan tekanan. Kalau 9 orang gitu ya ini kan. Kalaupun ibu ini ujung-ujungnya berbohong ke suaminya, minjam ke tetangga nggak dikasih, akhirnya berantem dengan tetangga, minjam ke saudara. Jual diri. Iya. Ada banyak kasus sekarang banyak kasus yang pergi ke luar negeri itu untuk menghindari. Di antaranya. Ya di antaranya. Itu kasus penemuan akal. Kasus penemuan akal ada yang bunuh diri, ada perceraian, kekerasan terhadap anak, terhadap rumah tangga, itu saya masukkan itu ke bencana manusia dan harus segera dihentikan. Dan untuk penanganan kecelakaan yang di bencana sosial ini ada kan? Ada yang akan sedang tangani? Ada. Itu? Kalau saya itu lebih ke penanganan anti sebagai penanganan anti kita lebih memberikan edukasi tentang bahwa
seperti itu bukan hanya menjadi masalah di dalam masyarakat, tapi jadi masalah di dalam kepercayaan kita. Namanya utang itu sebesar apapun menjadi suatu tekanan. Jadi anak sudah bersosialisasi lah ya, mengedukasi masyarakat sama emak untuk tidak melakukan itu. Tapi kan kalau dari segi tuntutan kehidupan, sebenarnya tuntutan ekonomi masih seperti ini. Sebenarnya ada solusi. Apa itu? Solusi yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah. Ini kembali ke pemerintah karena kita itu guidelines-nya ada di pemerintah. Ya, kenapa kan nggak kerjasama sih sama bawa keponakan tuh itu loh? Dinas apa yang begini? Dinas sosial. Oke, bisa dinas sosial. Apakah kamu sudah membuat pola hubungan dengan dinas sosial setempat? Kalau untuk misalkan masalah banknya mau bank keliling, gitu kan ada bank keliling yang keliling gitu kan, yang harian, yang mingguan. Gitu. Itu bank keliling sama juga kan? Bank keliling itu berkedudukan koperasi. Harusnya dinas koperasi ini tegas. Di Sukabumi ada beberapa yang melakukan koperasi tapi bukan koperasi, itu rentenir itu punya uang 1 miliar pinjamkan dengan koperasi itu, koperasi simpan pinjam itu bukan koperasi, itu anggotanya nggak ada. Bohong gitu, akhirnya kan menekan. Dan ada kasus yang sangat bagi saya, kasus di daerah ketika si ibu rumah tangga itu nggak bisa bayar, ada yang ambil sendoknya, piringnya, itu yang pakai. iya, dan bahkan ada yang mau tanda kutip diajak seperti itu melunasi utang itu. Dan itu kita harus. Aku udah nemuin kasus itu. Ya, dan ketegasan pemerintah untuk segera menutup koperasi bodong ini harus segera. Apalagi udah ada instruksi dari gubernur kita ya. Sampai sih nafas panjang. Itu suatu masalah gitu kan. Ini bencana. Itu bencana ini maksudnya bukan lagi kasus gini ya, kasus bank keliling mana itu sampai ada yang bunuh diri seperti itu. Nah, aku potong. Yang tidak akan sampaikan ya dari siasat konsen di Indonesia karena tadi memang rentan ya. Nah, ada nggak sih akan melihat minimal dari pemerintah yang menyentuh nggak sih? Upaya tapi action belum maksimal. Saya bilang tadi solusinya sebenarnya dari pemerintah. Tadi orang-orang bilang kalau saya nggak minjem ke bank emang, kalau saya nggak minjem ke bank itu kemana? Kita harus catat kita punya basnas. Uang umat itu dikumpulkan gitu ya, zakat infak sedekah dari basnas. Kenapa tidak bikin sistem perekonomian umat? Di daerah yang rawan, misalnya daerah ini masuk daerah yang rawan kemiskinan, rawan sosial, gitu. Mungkin sudah ada, tapi saya belum lihat secara maksimal. Sekarang masih dikuasai oleh para rentenir, para operasi bodong itu. Dan sekarang ada program pemerintah akan dibikin operasi marketing. Saya waktu-waktu juga dulu pernah ada koperasi usaha tani, sampai koperasi merah putih ini menjadi koperasi usaha tani jilid kedua dulu yang menimbulkan uangnya di gondol, ya masuk penjara semua gitu kan, uangnya dikorupsi, jadi pengawasan gitu. Mudah-mudahan di Kabupaten Sukabumi itu direspon dengan baik. Kita Sukabumi itu pada Sukabumi kota remisi gitu, sampai ada hal-hal yang keluar dari aturan Akan Kabupaten Sukabumi itu kan paling luas ya, se-Jawa Bali ya. Jawa Bali. Nah, tambahkan akan ya dengan bagaimana kasus-kasus yang bermunculan sekarang itu secara keseluruhan. Apakah sudah ada penyelesaian ya? Maksudnya ada progres yang signifikan itu yang bisa akan melihat ini begini di satu titik ini ada nggak sih? Kita masih stagnan aja gitu, nggak ada jalan di tempat aja tuh gimana? Masih belum ada sesuatu yang cepat gitu. Jadi kayak kemarin ya di Pelabuhan itu kan gubernur kita turun ke sana narik sampah gitu kan. Dan saya lihat hanya di daerah situ aja yang dibersihkan, satu titik aja. Ketika gubernur turun di situ ya di situ dibersihin. Padahal di daerah misalkan kemarin yang daerah Sangigar itu di sebelah sana itu perlu pembangunan ini masih ditunda pekan depan gitu kan. Padahal sebelum pekan depan itu ada misalkan 7 hari ke depan ya,
ada 7 hari yang mungkin ada kemungkinan hujan besar dan alhamdulillah ada 1,2. Kita sebenarnya tidak usah nunggu lagi kalau cepat ya, kalau bisa dilakukan sekarang lakukan gitu kan. Peralatan itu untuk teknologi saya yakin harus kemauannya untuk menggerakkan. Bagaimana komando dari pemerintah tersebut yang benar. Semangat gitu ya, punya semangat untuk melakukan hal itu. Ya, melakukan perubahan lah ya. Dan yang saya juga nggak bisa menyarankan ilegal itu dengan pertama itu izinnya dari pusat gitu. Tahu-tahu pusat mana nih? Dari pusat kalau di jalan sistemnya udah. Kenapa sih sampai tidak di? Iya. Pertanyaan yang ini ya. Tidak mengizinkan, mengeluarkan izin pemerintah daerah ya sedang mengeluarkan izin ya jangan lagi gitu. Yang paling saya khawatirkan gimana sih orang depan ya ini masih sudah Indonesia di dunia teknologi informasi digitalisasi. Saya mau bertanya ke saja, saya tidak seberapa banyak memeriksa story APM. Sama sekali. Karena anak sekarang tuh kita udah kita dikunci awal apa pas masuknya dikunci ya. Udah gitu kita pas buka dikunci pula. Nah itu timbul terus sumbernya dengan terus keluarnya dari psikologi itu bagaimana kepercayaan anak terhadap orang tua, bagaimana anak ini harus didokumentasikan karena ada bahaya di sana. Apalagi anak orang tua sekarang. Story banyak orang tua yang nggak pernah mengisi story apa sih yang dikerjakan anak kita di gadgetnya itu gitu kan, main atau berinteraksi dengan orang luar atau misalnya melakukan suatu pinjaman online atau menggunakan di rumah nggak kenal orang tua nggak dikasih melakukan sesuatu di luar itu bisa nyambung ke situ ya. Berarti itu masuk apa? Masuk kriteria apa? Bencana sosial. Oke. Bencana sosial yang lagi trending sekarang ramai banget nih. Saya nggak usah sebut salah satu institusi atau apa ya, nama sekolahnya lah. Akan gue dengar itu kan dari pelecehan. Kan Bapak datang. Nah itu sebetulnya sistem rekrutmen kita. Misalkan rekrutmen terhadap guru, rekrutmen terhadap pekerja yang alurnya rekrutmen psikologi. Tapi sudah melalui itu kan? Itu ada PNS pulang gitu kan? Ada apa? Di sana ada sertifikat kekuatan kemudian dari pembinaan, pengawasan dari pimpinannya, dari pimpinannya itu harusnya ini udah baik, udah selesai duduk. Harus mengingatkan, harus terus mereview terus keterbukaan terhadap bagaimana anak hidupnya berani untuk melakukan sesuatu jika ada hal-hal yang aneh gitu. Iya, Karena anak-anak takut gitu. Iya, benar-benar. Enggak takut, ini lebih ke mungkin gue mimpi begini gitu, didasi dan sebagainya kan bisa aja itu ketakutan itu tekanan faktor edukasi aja, faktor edukasi dari keluarga gitu. Karena mereka melakukan itu karena merasa mereka aman, terlindungi gitu, merasa lebih kuat dari mereka. Saya ada beberapa kali ada aduan ada masuk saya, makanya saya sampai ini lapor ke polisi lah gitu kan, kalau polisi saya takut gitu. Ada beberapa pelecehan seksual di sekolah dulu beberapa tahun yang lalu gitu. Dengan lapor dari kasus itu kan karena masih dari yayasan akan ya mensosialisasikan kepada ya anak sekolah gitu, pernah nggak ada sosialisasi seperti program apa? Program kita untuk hal seperti itu kita kan orang tua. Oh, jadi nggak bukan ke anak? Iya, bukan ke anak. Saya masih yakin percaya bahwa orang tua lah yang kunci sebenarnya bagaimana membuat di lingkungan rumah yang membuat sesuatu yang lebih
aman, anak rasa aman, anak rasa nyaman bisa berbicara ke orang tua, jadi tidak ada batasan. Jadi sebenarnya dari orang tua. Dan itu pernah akan lakukan sosialisasi seperti itu. Beberapa teknisnya kita ketika kita ada teman-teman masalah pendidikan kita datang ke sekolah, ada kita bisa di situ. Pendidikan yang sebenarnya ada di rumah. Lebih ke touch ya mungkin, lebih ke menyentuh. Kita jangan pendidikan sekolah itu penting. Sekolah itu hanya berapa jam loh ya? Kalau dihitung kan dari pagi harusnya berapa jam sih? Ya kan? Ini di sini ya, lebih banyak itu adalah lingkungan rumah ya. Tempat tinggal. Jadi, aku sih sedikit mungkin himbauan akan ya untuk regenerasi anak-anak sekarang. Ini kan udah termasuk bencana sosial nasional loh Kang. Karena pelecehan itu bukan hanya di satu kota aja, tapi di beberapa ya. Aku lihat sendiri malah setingkat institusi yang luar biasa kita. Wah asalnya kita berdua dokter aja udah kayak apa tahu ya. Tahu kan sekarang banyak banget. Nah apa sih? Bukan himbauan, apa lebih kepada apa ya? Tanggapan Akang mungkin dari kacamata Akang sebagai founder dari yayasan yang memang concern di kasus-kasus seperti ini gitu. Kembali ya untuk regenerasi tidak menggunakan pendidikan di sekolah, lebih menunjukkan kasih sayang di rumah kepada anak kita. Bagaimana anak kita lebih percaya kepada orang tua, bagaimana kita orang tua yang bisa dipercaya dan bisa. Tapi kan gini loh, anak sekarang, sorry aku motong ya, anak sekarang itu gampang-gampang susah. Mendidik anak sekarang loh, beda dengan kita dulu. Ini perbandingannya. Saya kalau dibalik, anak susah bisa nunduk. Anak-anak sekarang nggak gini kan. Nah, berarti ada salah apa salahnya di sini? Coba Kang. Nah itu kan dari faktor itu apa yang mereka lihat. Kadang-kadang kita hanya yang berangkatkan, kalau kita lihat isi dari cerita itu hanya cerita kembangan jadi masuk ke alam bawah sadar. Jadi pengawasan itu penting, pendampingan itu penting. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka kerjakan harus tetap itu tuh drakor itu kan seksi iya nggak sih sekarang aku lagi ramai drakor itu kan drakor bareng nonton sama gitu kan padahal di situ ya kalau dari sipan ya anak begini kita begini ya dari situ mungkin anak itu aja mesti berkaitan betul banget tapi masuk sama ke pikirannya yang singkat bahasanya pengawasan gadget juga. Iya. Anak sekarang tuh Kang kalau dipisah dengan gadget tantrum. Iya. Kayak sakau gitu. Mereka pegang gadgetnya dikunci. Mereka nggak percaya lagi pada orang tuanya. Kalau dibuka ada sesuatu. Iya. Gitu. Kalau tidak ada sesuatu ngapain dikunci gitu. Sedih banget aku. Maksudnya gini, kadang kita komentar segini Kang. Pada saat itu terendah kita seorang ibu yang gue bisa gagal mendidik anak. Karena bukan pembangkangan tapi lebih kepada itu aja tidak ada kepercayaan terhadap orang tua dan sebagainya. Tadi kita udah maksimal nih gitu kan mendidik mereka ngingetin sholat dan sebagainya. Tapi kadang gitu kan kita terus mereka makin lari dari kita ya kan anak-anak sekarang gitu ya. Itu ya PR terbesar lah buat buat orang tua juga kan orang tuanya ada gitu masih bisa kita masih kita masih kesini orang tua kadang-kadang tahan gitu menurut kita tidak ada ibu gitu kan kamu sudah tidak ada lagi ibu yang ngurus bukan ngurus ibu anak mau ngopi bagaimana ibu mengacungkan dulu ini dia sedang mengkopi dan ketika dia dapat emosi dia kembali mengeluarkan ibu saya yang hidup saya juga pasti hidup itu simpel akan dari awal saya bicara ngobrol dengan akan ada satu yang bicara sesuatu yang sensitif akan menangis begitu tekanan kan saya lihat ya sebegitu ini kalau saya makan menyimpulkan karakteristik seseorang itu dari gestur ya maksudnya
Pada saat akan membicarakan sesuatu hal yang paling peka, aku berkaca-kaca. Itu saya sudah simpulkan, kriteriakan, orang itu sangat yang punya jiwa sosial tinggi. Biasa seperti itu, betul nggak sih? Kenapa? Apa sih yang mendasari akan begitu mudahnya akan meneteskan air mata di saat membahas hal yang sangat sensitif? Apa? Ini, saya merasa sangat berdosa sekali. Itu akan kembali kepada saya ketika saya tidak bisa memberikan solusi terhadap sesuatu yang harusnya bisa. Makanya ketika saya membuat yayasan ini, ketika saya bisa bantu sendiri, saya bantu. Dan ketika saya tidak bisa bantu, saya carikan orang yang bisa bantu. Yang bisa bantu sudah selesai. Tapi kita carikan teman-teman kita satu yang bisa bantu. Karena ini masalah kemanusiaan, masalah. Kalau saya pengen kaya, misalnya, ya sudah saya kerja aja, nggak usah. Karena saya dan tim itu kan, makanya dulu seperti orang gila, mencari orang lapar sampai kita makan sendiri. Ya, saya pernah lihat cerita kan itu ke jantungnya akan ke gunung-gunung akan cari orang sakit waktu itu. Apalagi kalau kita lihat mereka yang berjuang untuk sembuh dari kegampangan, harus pakai perahu. Ada salah satu yang dari thalassemia dari daerah kegampangan harus pakai perahu dulu, pakai ojek baru dapat roda 4, terus baru nyampe sini nyampe pakai darahnya nggak ada, harus nunggu lagi. Padahal mereka harus transfusi. Dan itu hal seperti itu tidak Sukabumi ini kan thalassemia tapi tidak diperhatikan. Anak-anak thalassemia kan anak-anak. Sebenarnya kalaupun dia udah kembang dewasa tidak bisa bekerja di perusahaan formal gitu. Tapi kan saya sempat dengar untuk di kota ada loh kumpulan anak thalassemia. Ya ada itu ada thalassemia Indonesia dia. Di akan sendiri ada akan menangani satu khusus atau mungkin ada pasien yang memang ada banyak pasien yang kita makanya kita saya mendirikan tapi saya udah aktif lagi karena dia pertama saya itu komunitas donor darah komunitas donor darah Sukabumi. Di mana komunitas donor darah Sukabumi ini dalamnya adalah orang yang siap berdonor darah kapan saja. Itu masih ada nggak? Masih. Saya siap. Dan karena saya malah pendonor aktif. Iya. Kan? Ada di Facebooknya itu komunitas donor darah Sukabumi. Jadi itu berawal dari sahabat saya lagi mendonor ke DKI Kota. Ada anak-anak yang duduk gitu. Ada apa? Buat saya. Thalassemia itu kan badannya tidak memproduksi sel darah, dia harus transfusi itu. Sedangkan bagaimana anak-anak thalassemia itu harus berjuang stres untuk mencari darah. Sedangkan misalnya satu minggu 2 kali ya. Dan darahnya itu belum ada. Kita juga bergerak di situ bagaimana kita mengembalikan darah. Udah mungkin nanti next aku 3 bulan kemudian baru kemarin ya aku donor. Nanti aku hubungi kakak untuk pasien mana. Juga aku suka ada ditanya kan pas di reception itu di kami itu sudah kan ibu ini ada pernikahan atau gimana? Saya bilang enggak, selesai aku aja silakan dong. Mungkin nanti bisa diundang ketua komunitas thalassemia. Karena di sini saya rasa thalassemia itu kurang banyak sekali zombie yang dengan thalassemia itu bisa dicegah juga. Bisa sembuh nggak sih? Apa harus ketergantungan? Kalau sembuh bisa, tapi untuk secara ketergantungan. Ya, secara medis itu susah. Seumur hidup. Dan itu biasanya berujung dengan kematian. Karena kesulitan ketika mereka harus transfusi darah, besok harus transfusi darah. Dari ini mereka belum punya uang. Bukan masalah bayarnya. Ada yang bahkan dari yang jauh-jauh ya, kayak kemarin dari daerah Curug gitu. Kan harus ke Sepak ini, harus nyari darah dulu ke PMI. Mereka kan seorang anak dan ibu yang sudah tua, yang punya uang bawa 20.000 misalnya aja berapa gitu. Tentang itu dengan mencari darah. Karena 2 hari di TNI dengan darah, masuk ke rumah sakit. Dan kalau nggak terbantu, ya mereka
pendaftarannya harus dimasukkan, tahu juga keterbatasan juga, ada keterbatasan secara finansial, ada keterbatasan secara pengetahuan. Okelah, kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan adanya BPJS, tapi kan BPJS tidak mengcover keseluruhannya, tidak mengcover ongkos angkotnya, tidak mengcover ongkos untuk perjalanannya, untuk biaya hidup rumah sakit. Dan hanya segelintir pula orang-orang yang sangat di bawah itu nggak bisa tersentuh oleh BPJS. Untuk iurannya aja tiap bulan mereka. Banyak sekali warga kota Kabupaten Solo yang mempunyai BPJS, ketika mau berobat baru kusuk-kusuk bikin dan di BPJS di sosial. Walaupun tidak dibutuhkan saat ini, BPJS itu penting. Kita agak jalan yang pertanyaannya kan terakhir. Berandai-andai, akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nomor 1 di Sukabumi, apa yang akan lakukan? Dengan cerita akan ke belakang ini. Andai kita berandai-andai. Saya akan memperbaiki ekonominya dulu, karena segala sesuatu itu terjadi dari ekonomi. Bagaimana walaupun pemerintah sudah memberikan makanan gizi gratis kepada anaknya, itu akan lebih baiknya untuk orang tuanya yang bisa bekerja, dan orang tua itu akan lebih memaafkan anaknya, akan lebih memberikan seporsi lebih dari seporsi apa yang gratis ini, gitu kan. Jadi kesejahteraan itu berawal itu semua dari rumah, terus menyelesaikan membuka pekerjaan yang paling penting, bagaimana orang tua satu rumah tangga menjadi sejahtera dulu, bisa membuka anak-anaknya bisa sekolah, pendidikan gratis, gitu kan. Jadi pendidikan itu kan pendidikan dasar itu SD SMP ya, pendidikan kesehatan itu kan harusnya dalam pendidikan dasar dari SD SMP. Harusnya di tahun pemerintah nggak ada lagi iuran ini. Iya, karena gini kan seluruhan di medsos ya. Kita berita itu viralnya cepet banget ya kalau di medsos. Saya baca ada salah seorang kelompok yang di masyarakat anak-anak saya lupa itu yang mendesak pemerintah untuk menangkap para calo-calo yang masuk ke pabrik-pabrik itu kan katanya harus bayar. Selanjutnya ya BPJS sekian katanya. Itu kan bagian dari kesejahteraan pula kan, itu untuk memudahkan bagaimana seorang mendapat pekerjaan ya kan gitu. Nah ini mau kerja aja harus bayar dulu kan gitu. Akhirnya apa? Nganjuk hutang kan gitu. Yang paling ini ya itu terjadi di Sukabumi ya, di beberapa perusahaan besar terjadi di beberapa desa. Benar ya? Benar itu bisa palit itu kan ada, dan oknum itu mengutip biaya untuk masuk. Dia mendesak penangkapan itu. Sekian akhirnya masuknya jadi pegawai kontrak 6 bulan udah habis, kalau nggak kembali. Nah itu yang harus diperhatikan. Ya mungkin maksud akan gitu ya, yang andai-andai itu apa pasti masih sejahtera mungkin berawal dari itu, ya kan? Itu dari hal yang seperti itu. Mengembalikan lagi fungsi-fungsi pemerintah pengawasan, karena itu mungkin karena itu terjadi kan kurang pengawasan dari apa mungkin itu store ada upaya IT control tadi misalkan ya crowdfunding, karena dulu Sukabumi masih di waktu wali kota yang sebelumnya ada urunan online. Nah, sekarang ada wakaf. Ya, biasanya kan kalau pandemi itu tidak harus kota. Kalau pandemi, kita bisa fasilitasi untuk kalau pandemi itu. Ya, alhamdulillah kalau ada ya. Nah juga masih berjalan kalau pandemi di sana ini kita bisa rekor. Bisa menonton juga dari bisa rekor, tapi sekarang sudah mulai berbeda dengan yang dulu. Kasus terjadi ya di kota itu dan masyarakat belum. Saya masih bisa berjalan. Akang, tanggapan Akang tadi yang terakhir nih, wakaf. Boleh dong, sedikit aja tanggapan Akang untuk yang lagi rame banget ini trending ini di. Sebetulnya dari saya punya inovasi, karena dari pemerintah sebelumnya ada
sama cuma beda judul ya. Ya, saya lebih cenderung ke impak harusnya. Iya terpaksa. Karena kalau untuk wakaf itu kan udah nempel dengan syariat, syariat dijalankan, mulai dari ijab kabulnya, alokasiannya. Itu biasanya kalau tidak bisa dirubah. Kalau keadaan ya harus lakukan. Tidak bisa dirubah. Dan itu mengikat. Iya. Iya. Jadi menurut apa? Menurut saya untuk pengumpulan hal seperti itu kan bisa formal ya. Kalau bisa formal bisa bagaimana caranya mengumpulkan dana secara formal pun ya formal juga gitu kan. Formal itu ada diketahui diawasi oleh instansi terkait dan disalurkan oleh intinya kalau ada 2 pilihan, setuju atau tidak setuju? Kalau untuk wakaf itu saya rasa udah ada punya batas. Saya sudah berdiri dulu kita tinggal bagaimana kita baik memaksimalkan bazar itu gitu. Karena bazar itu mengelola dana umat gitu. Itu nggak punya kesimpulan jadi intinya kesimpulannya adalah jawabannya adalah itu kalau mau berinovasi lah dengan cara-cara yang lain yang lebih elegan gitu, tidak menyangkut hal syariat. Kalau menyangkut dengan hal syariat itu akan sensitif. Iya, akan jadi dilema nantinya karena kan di seluruh Indonesia itu kan beragam. Ya kan wakaf itu kan bisa diinvestasikan dalam satu investasi yang ada atasnya wakaf gitu kan, syariat gitu. Tapi bawahnya menjadi riba, itu menjadi kontribusi. Akhirnya ya tidak semulus apa yang diharapkan gitu. Akan jadi polemik lah. Polemik ada di pro kontra. Berkepanjangan malah pasnya akan jadi berkurang. Udah di luar pengawasan wakil rakyat kita, kemana dikelola oleh siapa gitu kan. Karena untuk wakaf itu biasanya kayak kita punya batas itu kan, batas itu kan, bagaimana pelaksanaan batas itu, bagaimana inovasi yang diberikan itu, seperti itu, karena ini besar pembentuk formal gitu kan, ada ikatan aturan, ada undang-undang yang diikuti, itu kenal itu, ya gitu walaupun saya nya gitu kan, jangan ini show up ke sana. Ada nomor rekening atau yang mau dipublish gitu kan boleh. Oke, untuk nanti ya saya belum selesai loh. Kenapa Anda ini apa namanya? Untuk dipakai lagi. Ya bangga. Apa namanya kalau gitu? Offset. Pelanggaran nih. Jadi begini kan, saya kembali ke laptop. Program yang sedang dijalani nih, yang akhir-akhirnya sedang dijalani apa program dari Yayasan SKP sendiri? Oke, untuk lebih ini ya, saya akan kembalikan lagi ke karya RTS-nya. Tujuan saya dulu mendirikan awal. Saya lahir dari keluarga Budacil, guru daerah terpencil. Bisa kan bro, Guru daerah terpencil. Ya karena saya di Tegal Bulat itu daerah terpencil. Jadi ibu saya, bapak saya menangkap tunjangan guru daerah terpencil. Tunjangan itu pensiun maksudnya? Bukan tunjangan. Ekstra dari salary, ekstra dari gaji. Dapat tunjangan sekitar 100.000 lah. Jadi pengganti jalan kaki. Karena saya itu untuk sekolah itu jalan kaki, belokan. Tidak ada akses motor atau mobil. Dulu belum ada kendaraan. Kalau sekarang udah ada kendaraan. Dulu jalan kaki lewat kebun kan mau ke sekolah itu. Anak-anak juga mau ke sekolah itu harus bawa colen. Colen itu lampu yang dari bambu itu. Iya, sentir itu yang pakai ini memang. Ya kayak obor ya, kayak obor. Nah itu ke sekolah itu karena jaraknya sangat jauh. Dan lucunya itu saya mau bercerita di Jombang. Lucunya itu kalau musim tanam itu nggak ada yang sekolah, anak-anak yang di kebun. Ya kebun semua bantu orang tuanya. Dan sekolah libur. Ya. Diliburkan. Saya itu kelas 1 itu 24 orang dan kelas 6 itu cuma 5 orang.
yang tinggal 5 orang, karena ada yang menikah di perjalanan, ada yang Waduh, SD? Iya, di Jombang itu seperti itu. Dan saya juga kan masih anggap petani gitu kan, petani sekarang kita masih nanam padi, sayuran. Jadi dulu tuh seperti yang diprogramkan sekarang itu, kalau anak-anak itu sudah selalu harus di kelas, sekali-kali ke kebun gitu. Nah, dulu sudah dilakukan gitu, udah dilakukan gitu. Dulu kalau udah musim hujan, ayo. Nah, saya punya kebun, ya anaknya ada kebunnya. Cuma nggak kayak sekarang dijadikan istilah apa. Dulu sudah ada ya. Pedesaan sudah ada. Iya, oke. Kita membantu Pak Guru di kebun, nanam kacang, nanam tomat, nanam. Oh ya, terus untuk saya berkaitan dengan program ini sedang di mudah-mudahan ada yang mau support ya. Saya pengen bikin ini untuk anak-anak kita di sini. Saya itu pengen punya program namanya Frozen, bukan yang film ya, tapi produsen konsumen. Jadi satu keluarga harus memproduksi makanannya untuk kebutuhan diri sendiri dan menjadi konsumen sendiri. Misalkan ini ada beberapa lahan kosong, nanti saya rumah menanam 5 pohon cabai, 2 pohon tomat, 1 pohon timun, 1 pohon mempunyai pohon kecil yang isi ikan kecil, terus punya drum bekas plastik itu diisi ikan dulu, punya ayam kecil 2 pasang gitu kan, pohonnya jadi ekor, tapi kan sayuran kita dari situ. Jadi saya mandiri, nanti ibu-ibu itu tinggal ke warung, tinggal beli garam, beli minyak aja gitu kan. Tapi kan ada modal kan? Nah itu, dan itu tidak mahal sebetulnya. Perlunya keseriusan dari pengelolaannya kan, berarti kan. Sekarang kita ini punya kader di setiap desa. Kader itu ya pemerintah memberikan bibit cabai itu nggak seberapa murah gitu kan. Ya kan murah itu skala kecil. Kalau kita misalnya lingkupnya akan program untuk luas, berarti kan otomatis harus punya dana yang lebih besar. Makanya itu kan sekarang program ketahanan pangan dari pemerintah itu bisa diimplementasi. Program ketahanan pangan itu kan bisa diimplementasi itu, misalkan setiap keluarga yang punya, ya semua punya ketahanan pikir istilahnya. Pikirnya di pelakan cabai, pelakan tomat. Terkait program ini akan pernah nggak sih tercetus untuk kita sekarang punya pimpinan Jabar khususnya ya, karena kan ada di wilayah Jabar kan orang sangat-sangat open-minded gitu, terbuka lah yang mau memikir masyarakat. Ada nggak sih kepikiran, gue mau soal ama Mang Deddy Mulyadi nih terkait program gue ini kan, beliau ini kan sangat membumi ya orangnya, dalam artian beliau sangat cinta dengan alam gitu kan. Ini bagus loh program, makanya misalnya nyambung gitu loh. Ada nggak tercetus akan pengen soal yuk kita cari jalan gitu loh untuk program kan dia bisa terwujud. Ada keinginan untuk ketemu sama beliau dan jadi karena ada beberapa program itu yang isinya sinkron dengan apa yang saya pikirkan sebelumnya ya, semacam itu mata air tidak boleh dijual. Saya di desa saya udah bicara dengan kepala desa, tolong inventarisasi mata air yang ada di desa itu. Bila perlu jadikan perdes bahwa mata air ini harus dilindungi dan tidak dijual belikan, karena mata air ini satu-satunya menjadikan sumber kehidupan dan sangat mahal sekali kehidupan. Air itu sangat mahal, dan di sekitar mata air itu jadikan lahan tanah itu jadi pusat penanaman pohon-pohon tertentu ya, yang bisa menghasilkan air. Makanya kita kan sulit sekali mendapatkan itu kita kan sangat sulit sekali. Karena aja kita minum udah pakai kayak kemasan gitu kan, terus hutannya gitu kan sulit, sangat mahal kan. Kalau kita bandingkan air dalam kemasan dengan bahan bakar aja lebih mahal air kemasan, dan dalam prosesnya kan manual itu panjang gitu. Akan ada yang sampaikan isu khususnya untuk gubernur kita terkait ya mungkin ngomongnya sama program makan. Bisa sampaikan bebas nanti kita. Kebetulan ada beberapa itu kan Deddy Mulyadi ya? Deddy Mulyadi sebelumnya beliau masih anggota DPR. Saya sempat satu target sama dia, target anak-anak di bawah umur 2 keliling di daerah Kalapana. Saya datang ke sana, hari berikutnya sampai dia datang ke sana.
itu namanya sama-sama anaknya jualan cilok kita bantu juga bantu dan itu kegiatan dengan Dedi itu sama dengan kegiatan saya. Apa yang akan sampaikan ke Kang Dedi? Buat Kang Dedi terus berarti karena ada perbedaan kegiatan sosial dan kegiatan pemerintahan itu lain, kegiatan pemerintahan kebijakan dan kegiatan sosial itu lebih keluar dari itu. Lanjutkan itu apapun yang dikatakan orang, kita berbuat baik belum tentu dianggap baik, dan kebaikan itu tidak selamanya akan kita mendapatkan kebaikan dari itu. Kadang-kadang orang yang kita tolong aja suka aneh ujungnya gitu kan. Jadi kita tuh menjadi kalau bahasa Sunda jadi tangguhan. Ada yang sakit cukup pakis. Ini ada ini ke pakis, padahal kita seperti saat ini kondisi ini kasus nggak ada. Kalau nggak ditolong kita nggak tega. Akhirnya apa nih? Kita istilahnya kemarin anak saya pindah kuliah jadi ganti waktu jadi saya sakit uang buat kuliah. Terus tahu kan kita menolong orang lain hari ini, tahu kita ditolong orang lain besok. Dan juga anak saya juga saya bikin satu yayasan khusus untuk anak khusus. Jadi bulan ini tidak hanya ini akhirnya tidak masih manusia yang sama haknya dengan manusia. Dan tadi yang dikatakan Dedi lanjutan, memang saya tahu kan Dedi udah dari dulu sudah dari sebelum dari dulu besar. Background yang sama, lakukan sekali itu. Karena rakyat itu melihat apa yang dilakukan. Kalau keputusan di atas kertas, malah masyarakat tidak begitu percaya dan tidak begitu melihat. Tapi keputusan di lapangan yang dilakukan secara eksekusi langsung di lapangan, masyarakat melihat itu semua dan keluar dari hati yang paling dalam, dan insya Allah rezeki akan datang. Jadi melanjutkan kebaikan gitu ya. Nah, terakhir satu kata untuk Sukabumi. Sukabumi masih perlu ditata. Sukabumi masih perlu banyak orang yang peduli karena ada yang sebenarnya ada yang apa namanya peduli oh iya kasihan tapi hanya sekedar sampai kasihan gitu. Gak ada action ya. Ada action terus ada yang pura-pura korek gitu pura-pura korek ya kita lihatlah ke depan ke belakang bukan norek ya bukan nomor kami bukan norek tapi pura-pura korek misalkan norek nanti saya akan kasih tarik kalau ada sahabat-sahabat lain teman-teman yang nonton podcast ini dengan insya Allah saya tidak uang ya. Tapi ada yang lucu ya sebetulnya dari kegiatan orang sosial ini deh misalkan kita buka pendonasi ada orang yang sakit kita orang yang sakit banget tuh butuh bantuan obat bantuan sakit dengan berdonasi kan itu 100.000 tolong sampaikan mengadakan satu orang ini amanah yang harus disampaikan gelap di laboratorium banjir tapi ini harus disampaikan kebayang nggak teh biaya transportasinya berapa untuk menuju ke sana ya untuk menuju ke sana lebih besar daripada apa yang kita antarkan itu kadang-kadang kita antarkan satu bungkus susu yang harganya 17.000 ongkos kita 500.000 bang tapi ini amanah yang ini karena untuk saya mewakafkan diri saya saya nggak berani makan kalau ini kayak lebaran kemarin ada yang anak saya belum makan saya alhamdulillah anak saya belum makan besok lebaran nggak tahu masaknya nah buka terakhir itu nggak bisa makan ayo dari itu suaminya kerja di tetangga kita sih jadi kasih suami itu seminggu hanya 20.000
Iya. Dia punya utang lagi ke bank keliling. Anak sekolah dulu. Kalau minta uang sesungguhnya dia nggak kerja, ibunya siapa si ibunya nggak kerja, dia masih punya nali satu. Kalau minta uang dikabokin. Lalu kita ngobrol sama teman sekolah. Ini walaupun ini masih muda, ini kalau muda tapi ini. Dan untuk itu punya tetangga juga di sini. Yang kita kangen belum selesai kan dia buat banyak. Saya dari sini ke sana. Khusus pula. Di dalam waktu dan penyalakan ayahnya cuma sales makan. Dan itu sebenarnya ke membeli tempat. Terusnya hiburan dia? Udah lokasikan di penanganan lokasi selanjutnya kadang belum kasus baru 70% ini masih kita tangani. Ya kita dalam kondisi sekarang tahun 2025 struggle banget kita karena kita tadi buka di kami di kami juga yang mungkin ekonomi masyarakat sedang baik saja. Saya juga kehilangan mesinnya. Pasien-pasien kita juga makin banyak untuk pasien anak yang sakit itu lebih dari 80. Sedangkan yang masih rumah sakit, ada yang libur, kebanyakan juga tadi masuk ke sarjana khusus dan di RSPAD Jakarta, di RSPAD. Sering waktu berjalan mudah-mudahan bisa membaiki. Apakah mengharapkan kita akan mulia ini? Ya, saya kan boleh nggak tidur gitu. Pesan moral nih Kang untuk orang-orang biasa untuk hamba Allah yang memang sudah bergabung dan yang belum bergabung. Apa sih pesan moral untuk mereka di luar departemen? Khususnya bagi mereka yang punya rezeki lebihnya, jujur pada diri sendiri. Karena kejujuran itu yang mengawali semuanya. Karena semua orang tahu bahwa di harta kita ada sebagian harta orang lain. Tapi karena kita jujur pada diri kita, ketika kita sudah narik ke ATM lupa, tidak mau jujur pada hati kita. Karena hati kita mau tahu gitu. Ingetin bahwa kita itu punya kewajiban untuk dan luar biasanya ketika itu sebagai investasi yang benar-benar dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau investasi itu benar-benar dijamin investasi kita ketika kita untuk ketika hak mereka dikeluarkan, ketika kita berbagi dengan orang yang membutuhkan, itu akan dikembalikan dengan caranya. Dan itu sebagai rasa syukur kita masih hidup, kita diberi kelebihan, masih bisa sehat. Mungkin kita semacam kita sama saya ini masih bisa ngobrol dengan dikasih kesehatan hari ini kan adalah sedekah kita yang lalu. Ini pun sehat hari ini dan kita akan doa mereka itu luar biasa sekali. Mungkin kita hanya ngasih mereka Rp5.000 tapi doanya itu sing haji sing sehat sing diberikan rezeki sing satu keluarga sing haji sing diberikan gimana. Itu doa yang luar biasa yang Allah dengar kan doa-doa mereka itu Allah dengar. Coba bagaimana yang kita cek ini bagian hari ini masuk ke ATM 5 juta bilang alhamdulillah enggak cuma lihat saldo udah masuk pergi dengan ego yang asal kerja gue saya kerja masuk ke final saldo 50.000 dewi dan dan slot itu benar nggak ada ya rasa syukur. Ketika kita mendapatkan uang dari kita mereka benar-benar butuh beda dengan kita yang mendapatkan uang dari mereka ya Allah untuk nanti disungkun gitu ya di ubun-ubun ya dan doa itulah yang dijawab sesungguhnya bukan kita yang memerlukan mereka kita yang memerlukan mereka jadi dibalik mindsetnya ya. Tapi tadi ya saya bilang bukan mereka yang diuji tapi kita yang diuji. Mampu kan kita berbuat sesuatu bagi mereka? Oh enggak. Di luar itu banyak sekali. Karena jujur ya, saya setiap mendengar narasumber ini
membuat saya bertambah terus dan terus wawasan dari segala, kan saya bilang dari opening itu beragam tema. Ini tema kali ini mellow banget, apalagi saya lihat narasumbernya gini-gini berair mata, saya gitu gitu loh. Saya terus menggambarkan gini, gimana? Allah itu nyala kita tuh dengan caranya loh gitu. Karena saya udah mewakafkan diri saya untuk orang gitu. Saya tidak mampu, saya tetap terus harusnya. Jadi saya tidak mampu, dosa saya itu karena saya udah wakafkan diri saya. Saya udah wakafkan diri saya. Walaupun saya tidak bisa, saya harus nyari orang yang bisa. Gitu. Karena buat teman-teman yang berteknologi yang bergabung dengan kita, bahkan ikut lapangan, ikut bawa masukan langsung yuk gitu. Lalu apa karyatin membutuhkan uluran tangan kita. Sebenarnya itu investasi terbaik kita, investasi yang menjamin kata yang kita masukkan ke mulut hanya keluar dari sesuatu yang tidak tapi kata yang dikasihkan ke mengalir terus. Jadi kata kali ini adalah lanjutin kebaikan dan terus berbuat baik. Betul kan? Setuju kan? Dan harus catat. Apa tuh? Kita berbuat baik belum tentu dia anak baik. Berbuat baik belum dia anak baik. Kakak ya Allah. Terima kasih. Kakak terima kasih banyak untuk kesempatan di podcast Bapak kali ini yang memberikan di Bapak kali khususnya ini belajar saya mengedukasi masyarakat bahwa itu tadi yang tadi motor kita tadi kembali ke motor kita berbuat baik tidak dulu dianggap baik gitu kan, tidak bisa kenapa tidak diterima tidak diterima tapi harus berbuat baik insya Allah ya kan, di ujung sana kebaikan menang. Oke, terus Bapak sampai di sini episode ini kita berjumpa di episode selanjutnya ini ya dengan teman-teman dan berbeda. Salam Bapak.